Akhir abad ke-16, Belanda belum sepenuhnya merdeka. Mereka masih terlibat dalam Perang 80 tahun, 1568-1648, melawan Kekaisaran Spanyol. Sebuah kekuatan super Eropa yang kaya raya berkat emas perak dari Amerika Latin dan rempah-rempah dari Asia yang masuk lewat jalur Portugis. Di sisi lain, provinsi-provinsi Belanda di pesisir Laut Utara sebenarnya punya modal kuat. Memiliki tradisi perdagangan, pelayaran tangguh, serta sistem perbankan yang berkembang. Tapi semua itu belum cukup. Mereka butuh akses langsung ke sumber rempah di Asia, supaya bisa lepas dari bayang-bayang dominasi Spanyol, Portugis, dan sekaligus mendanai perjuangan kemerdekaan. Dari kebutuhan itulah lahir sebuah perusahaan dagang raksasa yang kelak mengubah sejarah dunia, VOC. Yuk, kita kulik lebih dalam lagi. Bagaimana kerajaan kecil di Eropa ini menguasai wilayah super luas Nusantara, menjadikannya sebagai sapi perah demi menopang ekonomi mereka. Kita lihat bagaimana selama hampir 200 tahun, VOC jadi mesin penggerak ekonomi Belanda, sekaligus tonggak awal kolonialisme modern di Nusantara, yakni berdirinya Hindia Belanda. VOC lahir dari perang kemerdekaan Belanda melawan Spanyol, kebutuhan modal, dan kompetisi dagang global. Ia menjawab kebutuhan Belanda, uang untuk perang, dominasi dagang, dan supremasi kolonial. VOC berdiri tahun 1602 sebagai gabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda yang sebelumnya bersaing satu sama lain. Pemerintah Belanda waktu itu sadar, kalau dibiarkan rebutan jalur rempah sendiri-sendiri, mereka justru akan lemah di hadapan Portugis dan Spanyol. Maka, semua dilebur jadi satu badan dagang dengan dukungan negara. Tapi VOC bukan sekadar perusahaan biasa. Mereka diberi hak istimewa yang biasanya hanya dimiliki sebuah negara. Bisa membuat perjanjian internasional, mendirikan benteng, mengangkat pegawai, bahkan mengobarkan perang. Intinya, VOC adalah negara mini dengan misi dagang, tapi taring politik dan militernya tajam. Dari sinilah Belanda mulai menancapkan kuku di Asia, terutama di Nusantara. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada jadi komoditas emas yang menyuplai kas Belanda. Uang hasil dagang VOC bukan hanya membuat Amsterdam jadi pusat keuangan dunia, tapi juga jadi bahan bakar perang kemerdekaan Belanda melawan Spanyol. Dalam waktu singkat, VOC tumbuh jadi perusahaan multinasional pertama di dunia, punya armada kapal sendiri, jaringan perdagangan global, hingga sistem administrasi yang rapi. Tapi di balik kejayaan itu, VOC juga terkenal dengan praktik monopoli ketat, pemerasan, dan kekerasan di tanah jajahan, terutama Nusantara. Awalnya, VOC lahir untuk menopang perjuangan Belanda keluar dari bayang-bayang Spanyol. Dan benar saja, rempah-rempah dari Asia lewat VOC jadi mesin uang yang memperkuat kas Republik Belanda. Dengan modal itu, mereka bisa mendanai armada laut, memperkuat pertahanan, dan melanjutkan perang panjang melawan Spanyol. Perlahan tapi pasti, dominasi Spanyol mulai goyah. Ditambah lagi, Spanyol sendiri saat itu sudah kelelahan, di satu sisi menghadapi pemberontakan Belanda, di sisi lain juga harus menjaga jajahan luas di Amerika dan berhadapan dengan musuh-musuh Eropa lainnya. Pada 1648, Perjanjian Münster ditandatangani sebagai bagian dari perdamaian Westphalen. Dari sinilah Belanda akhirnya diakui secara internasional sebagai negara merdeka penuh. Dan tidak bisa dipungkiri,
kekuatan ekonomi yang digelontorkan VOC berperan besar dalam mewujudkan itu. Dengan lepasnya Belanda dari bayang-bayang Spanyol, VOC lalu berubah posisi, bukan lagi sekadar penopang perang kemerdekaan, tapi jadi tulang punggung ekonomi Belanda. Bahkan, pada abad ke-17, Belanda menjelma sebagai salah satu kekuatan maritim dan ekonomi terbesar di dunia. Era yang kemudian dikenal sebagai Zaman Keemasan Belanda. Zaman Keemasan Belanda, Golden Eeuw, adalah masa ketika negeri kecil di tepi laut utara ini menjelma jadi salah satu kekuatan ekonomi, maritim, dan budaya terbesar di dunia. Armada kapal Belanda menjadi yang terbesar di Eropa. Pelaut dan pedagangnya menguasai jalur dagang dari Asia, Afrika, sampai Amerika. VOC mengendalikan perdagangan rempah, sementara WIC, West Indies Compagnie, mengelola jalur Atlantik, termasuk perdagangan gula, budak, dan koloni di Karibia. Amsterdam menjelma sebagai pusat perdagangan global, tempat barang dari seluruh dunia bertemu. Pada zaman keemasan Belanda ini pula bursa saham pertama di dunia berdiri di Amsterdam, dan sistem perbankan modern mulai terbentuk. Inovasi seperti saham dan obligasi lahir di masa ini. Orang dari berbagai belahan Eropa datang untuk menanam modal, menjadikan Belanda sebagai pusat keuangan internasional. Zaman ini juga melahirkan banyak ilmuwan dan penemu. Antonie van Leeuwenhoek dengan mikroskopnya membuka dunia mikroba, sementara Christian Huygens menemukan jam pendulum dan teori gelombang cahaya. Kemajuan sains ini erat kaitannya dengan kebutuhan navigasi, perdagangan, dan militer maritim. Belanda juga jadi kiblat seni rupa Eropa. Nama-nama seperti Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, dan Frans Hals lahir pada masa ini. Lukisan mereka tidak hanya memotret keindahan, tapi juga mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakat Belanda yang makmur. Belanda dikenal relatif lebih toleran dibanding negara Eropa lain kala itu. Banyak kaum intelektual, pengungsi agama, dan pedagang dari berbagai bangsa yang mencari perlindungan dan peluang di Belanda. Hal ini ikut memperkaya iklim budaya dan ilmu pengetahuan. Singkatnya, abad ke-17 adalah masa ketika Belanda meninjak panggung dunia sebagai kekuatan global, dengan VOC sebagai salah satu motor utamanya. Ini adalah ironi sejarah. Di balik zaman keemasan Belanda, terdapat keringat nenek moyang Nusantara.